Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Pada kali ini saya akan share renungan firman Tuhan untuk hari ini. 2 hari yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana Yesus memulihkan seorang ibu yang bungkuk. Sudah 18 tahun dia menderita, dikuasai oleh roh jahat sehingga dia bungkuk. Tetapi ketika si ibu ini datang ke rumah ibadat, maka Yesus melihat ibu ini, dia sangat menderita. Yesus pun berkata, "Hai ibu, engkau sembuh." Yesus mengulurkan tangannya sehingga ibu ini sembuh. Ketika ibu ini sembuh, dia memuliakan Allah. Dia berterima kasih kepada Allah. Dan pada kali ini saya akan lanjutkan bagian yang kedua yang terambil dari Lukas 13 ayat 14-15 ya. Saya akan membacakan buat kita. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Ayat yang kelima, tetapi Tuhan menjawab kepala rumah ibadat itu, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minumannya?" Nah, saya mau katakan bahwa kepala rumah ibadah itu ketika apa yang dilakukan oleh Yesus kepada wanita atau ibu yang sudah bungkuk 18 tahun, dia tolong disembuhkan, dipulihkan oleh Yesus. Dia pun gusar, dia kesal, dia marah. Makanya dia berkata, ada 6 hari untuk melakukan itu, melakukan kesembuhan. Kenapa pada hari Sabat? Nah, kepala rumah ibadah ini lebih menegaskan bahwa lebih penting hari Sabat dibanding dengan menolong orang lain. Tetapi Yesus mau mengingatkan kepada kita ya, dengan adat istiadat atau hari Sabat dibandingkan dengan jiwa kita, hidup kita yang menderita, yang datang kepadanya lebih penting. Artinya Yesus mau menomorsatukan kasih di atas segala adat istiadat ataupun hari Sabat. Maka Yesus berkata, "Hai engkau orang munafik." Yesus mau mengingatkan di dalam Matius 23, ada 8 kali Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. "Hai engkau orang munafik, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau orang munafik. Ya, kau seperti kuburan yang tampak di luar bagus tetapi di dalam itu banyak tulang belulang." Nah, ada banyak orang seperti itu pada kali ini. Di hatinya kita tidak tahu. Di luar dia senyum-senyum ya. "Shalom, apa kabar?" Tapi hatinya kita tidak tahu. Tetapi pada kali ini Yesus mau mengatakan apa? "Hai engkau orang munafik." Yesus mau mengingatkan, sedangkan hewan, keledai, dombamu, kambingmu, kamu kasih makan, kamu kasih minum. Apakah itu suatu tidak pekerjaan? Apalagi ini manusia lebih berharga daripada hewan. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Apalagi kalau hewan, apa dibandingkan dengan manusia? Ketika Allah menciptakan alam semesta beserta dengan isinya, dia menciptakan terang, tercakrawala, dia menggunakan firman. Dia menciptakan daratan dan lautan, dia menggunakan firman. Tetapi pada ketika menciptakan manusia, dia menggunakan apa? Nafasnya dia berikan kepada manusia. Artinya manusia itu begitu istimewa, begitu berharga di hadapan Tuhan. Dan pada kali ini wanita yang sudah 18 tahun bungkuk, dia menderita, dia kesakitan, sudah habis harta, tenaga, uang, sudah tidak ada lagi harapan. Tetapi ketika dia datang ke rumah Tuhan, di sana Yesus berkata, "Hai ibu, engkau sembuh." Dia menumpangkan tangannya kepada ibu ini, akhirnya dia sembuh. Masa ketika kita menolong orang lain, kita gusar, kamu marah, kamu kesal. Yesus mau mengingatkan, jangan kamu kesal kalau kita menolong orang lain. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu kepada orang lain, ya jangan kita menyakiti dia. Tidak bisa kasih uang, ya paling tidak kita kasih support, ya kita mendukung dia, bukan justru menyakiti. Itulah yang mau diingatkan Yesus. Begitu dia peduli kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan. 18 tahun, bayangkan Bapak Ibu, bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang begitu panjang. Gimana kalau kita seperti itu? Sakit
1-2 hari kita sudah nggak enak badan, sudah bosan. Ini 18 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Begitu Yesus melihat penderitaan seorang ibu yang menderita, dia melihat kesakitan yang dialami. Apalagi kita manusia, ciptaannya, biji batanya, orang yang mengasihi Tuhan. Apakah Yesus tidak memperhitungkan? Apakah Yesus tidak melihat engkau, melihat saya, melihat kita semua ketika kita datang kepadanya? Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan. Apapun bebanmu, persoalanmu, pergumulanmu, suamimu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, daganganmu di online, daganganmu di mana aja, datang kepada Tuhan. Doakan, bawakan apa yang kamu kerjakan. Tuhan berkati apa yang ku kerjakan, apa yang ku lakukan. Aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Tetapi ketika aku datang kepada engkau, aku percaya yang tidak apa-apanya ini aku persembahkan kepada Tuhan. Aku mengangkat tangan. Aku percaya Tuhan sanggup menolong, memberkati, membuat aku berhasil, dan terlebih namamu dipermuliakan melalui kehidupanku. Jangan seperti yang 10 orang kusta yang kemarin saya sampaikan. Mereka ditolong oleh Yesus, mereka disembuhkan, mereka tahir. Tetapi hanya satu yang datang berterima kasih kepada Yesus, mau melayani Yesus. Kemana yang ke-9 lagi? Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita datang ketika kita mempunyai persoalan, pergumulan, apapun itu, datang kepada Yesus ketika engkau ditolong Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Dan pada kali ini orang-orang di luar sana, ada banyak yang tidak suka kepada kita, tetapi dia tidak tunjukkan. Tetapi dengan perbuatan kita bisa tahu. Seperti kepala rumah ibadah. Tadi dia gusar, dia kesal, dia mau menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus berkata, hai engkau orang munafik. Ya, mari supaya Yesus tidak mengecam kita seperti kepala rumah ibadat itu. Hai engkau orang munafik. Mari, hati kita harus beres bersih. Jangan ada udang di balik batu. Makanya ada kemarin saya ketika kunjungan ke rumah salah satu jemaat lah ya. Saya datang, saya bicara-bicara, bincang-bincang. Akhirnya saya lihat di sini bentol bisul besar banget. Dia panas. Dalam hati saya juga takut karena masa pandemi sekarang, kalau ada orang panas, demam, apalagi sudah 2-3 hari, ya kita kan takut ada pribadi seperti itu. Tapi ketika saya datang, saya pakai masker, saya pegang kepalanya, saya pegang begini, panasnya minta ampun. Saya bilang, saya doakan, saya tumpangkan tangan, saya berdoa, berkati, jamah, sembuhkan ibu ini. Sakit bisul yang besar sekalipun, aku berdoa, di dalam nama Yesus engkau sembuh. Nah, ketika kita berbincang-bincang kurang lebih setengah jam, dia bilang, saya sudah enggak hangat lagi katanya. Udah enak perasaanku. Saya bilang, puji Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang. Orang yang ragu tidak akan mendapat apa-apa. Ya, percaya aja, saya bilang. Iya benar, saya enggak, udah enak banget perasaanku. Ini juga udah agak enak gitu, tapi masih kelihatan benjolnya gitu. Nah, tadi malam saya telepon, saya WA, gimana kabar? Udah sehat apa belum? Dia bilang, puji Tuhan, semua nanahnya sudah keluar, saya sudah sehat, saya sudah bisa bekerja. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang di sekitarnya tidak suka dengan beliau, ya, karena rumahnya lumayan bagus. Dia pengen ada tetangga lah namanya, pengen mengingini rumahnya itu supaya dijual, supaya dibeli sama yang orang-orang yang di situ, seperti itu intinya. Tapi saya bilang, kamu jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi balas yang jahat dengan yang baik. Bila penting sebutkan nama ibu itu, doakan. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya dia bilang, saya sembuh. Ini bisul saya sudah sehat. Udah sehat, saya sudah bisa bekerja. Nah, pada kali ini orang banyak yang tidak suka kepada kita. Tetapi kita mau menunjukkan kasih Kristus di dalam diri kita. Itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah ajaran Yesus, yaitu kasih. Ya, dia tidak melihat tradisi adat istiadat tadi, tapi dia melihat ibu yang menderita 18 tahun, dia kesakitan, dia bungkuk, tapi ketika datang kepada Yesus, Yesus pun menolong, memberkati, memulihkan dia. Nah, perhatikan ayat yang ke-17, saya akan baca ya. Di sini dikatakan, dan waktu dia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Nah, Yesus berkata demikian, maksudnya engkau orang-orang munafik. Orang-orang yang di situ akhirnya malu, ya. Akhirnya malu. Mari kita perhatikan, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah
dilakukan. Nah, orang-orang yang ada di situ tadi yang merasa dia hebat, ini hari Sabat gak bisa melakukan apa-apa, menolong orang yang kesakitan menderita sekalipun tidak bisa karena hari Sabat. Akhirnya mereka malu sendiri karena Yesus bilang, hewanmu aja kamu kasih makan, kamu kasih minum, kamu kasih segala sesuatu supaya dia sehat kuat, apalagi ini manusia ciptaan Tuhan, biji matanya. Kita ini manusia berharga di hadapan Tuhan. Siapakah hewan itu dibandingkan kita? Makanya orang-orang itu akhirnya malu. Tetapi orang yang ditolong Tuhan, dia bersuka cita, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu pilih yang mana? Apakah kepala rumah ibadat tadi atau kelompok ibu, teman-teman yang lain yang merasakan sukacita karena apa? Sudah ditolong Tuhan, dipulihkan, dibaharui oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Mari, saya percaya, saya mau barisan seperti ibu yang sudah ditolong Tuhan. Dia bersukacita, dia berterima kasih atas anugerah, atas kebaikan yang diberikan kepada kita. Makanya jangan kita menyepelekan hidup ini. Tuhan kasih kita kehidupan, Tuhan kasih kita waktu di dunia ini. Mari lakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menyepelekan waktu ini dengan sia-sia. Ada banyak orang di luar sana lebih suka dia melakukan keinginan-keinginannya, lebih suka dia mabuk-mabuk di luar sana, lebih suka dia berhappy-happy, bergoyang-goyang ria, berkaraoke segala macam daripada datang ke rumah Tuhan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, seperti ibu yang sudah 18 tahun bungkuk dikuasai oleh roh jahat, maka Yesus pun menolong dia, Yesus memulihkan dia, Yesus menyembuhkan dia, memberikan dia sukacita, damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu semua yang ada, yang menonton secara langsung ini diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan. Apapun bebanmu, persoalanmu, mari datang kepada Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan. Aku datang kepadamu Tuhan. Aku serahkan semua persoalan pergumulanku kepadamu. Bukankah di dalam Mazmur 37 di sana dikatakan, serahkanlah segala kekuatanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Amin Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan tidak panjang-panjang, tapi saya yakin itu menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita tutup firman Tuhan pada kali ini, saya ajak Bapak Ibu berdoa, menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Kita tahu hidup kita adalah hidup untuk memuliakan Dia. Apapun bebanmu, serahkan semua kepada Tuhan. Kita percaya Dia menolong, memberkati engkau. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah memberkati kehidupan kami. Apapun beban kami, persoalan pergumulan kami, di tengah-tengah usaha pekerjaan, keluarga, baik suami, istri, anak-anak, kami bawa kepada Tuhan. Sebagaimana ibu yang sudah 18 tahun, dia menderita, bungkuk dikuasai oleh roh jahat. Tapi Yesus menolong, menyembuhkan, memulihkan ibu ini. Yesus menumpangkan tangan kepada ibu ini sehingga ibu ini sehat. Terima kasih Bapak. Berkati semua Bapak Ibu yang menonton secara langsung ini, apapun beban, persoalan, pergumulan mereka, Engkau berkati. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Oke, sampai di sini dulu video saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.